Zara Melani. Saya Aisyah binti Samila Islami. Saya SP Trianur Aziza. Saya Nabila Naswa. Saya Fariha Septila. Saya Dewi Nazilatul Mawfirah. Rencana pembelajaran matematika menggunakan media berbasis teknologi untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas 6 SD. Latar belakang pengambilan studi kasus yang kami ambil yakni pendidikan matematika. Dalam pemikiran siswa bahwa matematika sangatlah membosankan, pada akhirnya menjadikan matematika materi yang sulit untuk dipahami. Oleh karena itu, penggunaan animasi sebagai inovasi dalam pembelajaran matematika muncul sebagai solusi potensial. Animasi memiliki potensi untuk menggambarkan konsep-konsep matematika secara visual dan dinamis, juga mempermudah pemahaman siswa. Hal ini juga dapat membantu siswa dalam memecahkan masalah matematika yang rumit. Menggunakan animasi juga dapat membuat pembelajaran menjadi tidak membosankan dan menyenangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan mengevaluasi dampak penggunaan animasi dalam pembelajaran matematika. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan animasi dalam konteks pendidikan matematika dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kompetensi matematika siswa melalui pedagogik yang lebih efektif. Latar belakang pengambilan lokasi sekolah yang kami ambil, kami memilih lokasi penelitian di SDN Banyu Urip 2 yang beralamat di Jalan Girilaya, Gang 7, nomor 48, Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Alasan kami memilih lokasi penelitian di SDN Banyu Urip 2 ini karena terdapat peluang untuk menerapkan media pembelajaran berbasis teknologi, dan di samping itu sarana dan prasarana di sini cukup memadai. Nah, dari gambar tersebut sudah terlihat jelas bahwasanya pada setiap kelas sudah tersedia LCD untuk memudahkan kita dalam media pembelajaran berbasis animasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode penelitian. Dalam penelitian ini kami menerapkan metode wawancara dan juga observasi, di mana wawancara itu sendiri kami melibatkan kepala sekolah, guru wali kelas, dan juga murid kelas 6. Mereka diwawancarai dengan beberapa pertanyaan untuk mereka jawab. Dalam proses wawancara ini, kami memberikan beberapa pertanyaan yang terdapat unsur implementasi teknologi informasi, pengaruh teknologi informasi, dan juga kendala teknologi informasi. Dalam penelitian ini, kami juga melakukan observasi, yaitu dengan mengamati secara langsung proses belajar mengajar dan juga pendekatan pengajaran yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Tidak hanya itu saja, kami juga mengamati lingkungan di sekitar sekolah. Di SDN Banyu Urip 2 juga memiliki fasilitas yang lengkap untuk mendukung berbagai aspek pembelajaran dan juga aktivitas sekolah, seperti lab komputer yang berisi 14 komputer dan juga 1 laptop untuk memberikan akses teknologi dan sumber daya digital, dan juga di setiap ruang kelas terdapat LCD untuk mendukung pembelajaran. Kemudian kami juga mengamati lingkungan sekitar sekolahan. Ini ada beberapa dokumentasi dari hasil observasi di lingkungan sekitar SDN Banyu Urip 2. Terdapat rumah warga, kemudian terdapat warung-warung kecil, kemudian ada TK Setiabudi, toko elektronik, kemudian ada fotokopi dan juga ada laundry. Alasan kami mengangkat materi matematika sebagai bahan penelitian kami adalah: yang pertama, matematika dianggap sebagai materi sangat sulit dan membosankan. Karena banyak siswa yang mengira matematika itu sangat membosankan dan sulit. Oleh karena itu, dengan mengangkat pelajaran matematika ini, diharapkan kami bisa memberikan metode pembelajaran yang berbeda agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Yang kedua, banyak siswa yang tidak paham tentang konsep matematika. Matematika sendiri merupakan mata pembelajaran esensial dalam pendidikan, memiliki peran krusial dalam perkembangan intelektual dan pemecahan masalah siswa. Namun, banyak siswa menghadapi kesulitan dalam memahami konsep-konsep matematika yang seringkali abstrak dan rumit. Yang ketiga, menciptakan penerapan pada metode pembelajaran yang lebih efektif, seperti video animasi yang dibantu dengan alat peraga. Tantangan ini menciptakan peluang untuk penelitian yang berfokus pada metode pembelajaran yang lebih efektif.
peneliti dapat mengeksplorasi berbagai strategi, teknologi, dan inovasi, seperti penggunaan animasi atau perangkat lunak pendidikan untuk memudahkan pemahaman dan meningkatkan minat siswa dalam matematika. Hasil penelitian dalam pengajaran matematika dapat memberikan manfaat besar, bukan hanya bagi siswa, tapi juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Kemampuan matematika yang sangat penting dalam dunia yang semakin kompleks dan terhubung. Dengan demikian, penelitian tentang pengajaran matematika memiliki potensi untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih baik dan berkontribusi pada peningkatan kemampuan siswa di bidang ini. Implementasi penerapan pada media pembelajaran, alur kegiatan belajar mengajar. Kita masuk pada proses kegiatan belajar mengajar. Kali ini materi yang kami ambil yaitu bangun ruang. Benda nyatanya, kami mengharapkan siswa harus memahami tentang konteks bangun ruang dalam kehidupan nyata. Memuat materi ajar. Kita memuat materi ajar dan memilih bahan ajarnya. Bahan ajarnya itu berupa mengumpulkan syarat pengembangan dengan media pembelajaran berupa video animasi, dan juga kami menyediakan alat peraga yang telah disediakan. Setelah memberi materi berupa video animasi, kita memerlukan pemahaman apakah anak tersebut paham tentang video animasi yang kita berikan, atau malah sebaliknya anak itu tidak paham tentang video animasi yang kita berikan. Jika anak itu tidak paham, maka kembali lagi ke media pembelajarannya, yaitu berupa video animasi. Jika anak tersebut paham, tentu anak tersebut memberikan tanggapan bahwa materi yang diberikan membuat anak itu paham. Setelah itu, kita mengukur media pembelajarannya itu telah berhasil dilihat dari hasil pengukurannya. Jika hasil pengukurannya iya, maka kita lanjut ke evaluasi KBM. Jika hasil pengukurannya tidak, maka kita kembali ke mengembangkan media pembelajarannya itu. Jika dirasa kita menggunakan media pembelajaran berbasis animasi kepada anak SD itu kurang efektif, kita juga ada opsi lain, yaitu dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Setelah kita menampilkan media pembelajaran dengan aplikasi GeoGebra, langkah selanjutnya kita bisa mengukur media pembelajaran itu telah berhasil dilihat dari hasil pengukurannya. Jika hasil pengukurannya itu iya, maka kita bisa langsung lanjut ke evaluasi KBM. Jika hasilan pengukurannya itu tidak, maka kita kembali ke mengembangkan media pembelajaran itu. Selanjutnya, rencana pembuatan media pembelajaran menggunakan animasi, alur media pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menerangkan alur media pembelajaran. Yang pertama, saya akan memulai mengaplikasikan materi. Di sini ada dua materi media pembelajaran yang kami gunakan, namun yang saya pakai menampilkan animasi, sedangkan yang saya tidak pakai atau buat cadangan menampilkan GeoGebra. Setelah kami menampilkan animasi, kami juga memberikan contoh-contoh bangun ruang yang terdapat pada dunia nyata, seperti balok itu seperti HP, terus bola itu seperti kelereng, bentuk bola itu seperti kelereng. Lalu kita akan memberikan alat peraga untuk konteks nyatanya agar lebih paham. Lalu dengan begitu siswa akan memahami materi. Setelah siswa memahami materi, kami memberikan beberapa pertanyaan agar menguji pemahaman mereka. Setelah memberikan pertanyaan, kami juga akan mengecek jawaban mereka. Setelah mengecek jawaban mereka, kami akan mendiskusikan jawaban bersama anak-anak. Lalu mereview materi tadi yang telah diberikan. Namun review tadi dilihat mereka paham atau tidak. Jika dia tidak memahami, kami akan memberikan pertanyaan lagi
yang lebih mudah atau yang dapat dipahami. Lalu jika ia paham, berarti siswa paham dengan benar nilai tersebut. Lalu terdapat opsi cadangan dari mengaplikasikan materi ini, yaitu melalui menampilkan GeoGebra. Menampilkan GeoGebra ini, kami menampilkan materi melalui GeoGebra, lalu memahami materi. Setelah memahami materi, kami juga memberikan pertanyaan sama seperti yang tadi, lalu mengecek jawaban, lalu mendiskusikan bersama-sama dan mereview materi. Dan mereview materi ini juga dilihat dari pemahaman mereka, iya atau tidak. Jika tidak, kita akan memberikan pertanyaan lagi, lalu jika iya, berarti siswa paham dengan benar nyata dan selesai. Rencana penerapan media pembelajaran pada SD. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kami di SDN Banyu Urip II, kami menemukan bahwa media pembelajaran yang telah kami buat memiliki potensi besar untuk menerapkan dengan baik di sekolah tersebut. Salah satu aspek penting adalah ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana yang memadai di sekolah ini. Dengan adanya LCD di setiap kelas, siswa dapat dengan mudah mengakses video animasi yang telah kami siapkan. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kami telah menyediakan beragam media pembelajaran, termasuk video animasi ini memberikan fleksibilitas kepada guru untuk memilih media yang paling sesuai dengan materi dan kebutuhan siswa. Sangat positif melihat dukungan pihak sekolah terhadap media pembelajaran yang telah kami buat. Hal ini penting karena keberhasilan implementasi seringkali tergantung pada dukungan dari kepala sekolah dan staf sekolah lainnya. Rencana penerapan pembelajaran di kelas yang pertama, pembelajaran video berbasis animasi dan dibantu dengan alat peraga. Kenapa dalam pembelajaran di kelas juga dibantu dengan alat peraga? Karena siswa-siswi yang ada di SDN Banyu Urip II cenderung lebih bosan jika hanya menampilkan video animasi. Maka dari itu, para guru yang ada di SDN Banyu Urip II juga menyarankan kepada kami untuk menyediakan alat peraga guna menciptakan proses pembelajaran yang aktif dan efektif. Yang kedua, pembelajaran menggunakan aplikasi GeoGebra. Ini merupakan opsi terakhir dalam mengaplikasikan materi pembelajaran berbasis teknologi. Dengan semua faktor ini, kami yakin bahwa implementasi media pembelajaran yang telah kami buat akan menjadi sukses di SDN Banyu Urip II. Kami akan terus bekerja sama dengan guru-guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan efektif dengan memanfaatkan berbagai jenis media pembelajaran yang tersedia. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.